Salam sejahtera kepada kita semua. Kita berjumpa kembali pada ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah kami akan gunakan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Berilah kepada kami pemahaman agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan maksud dari pekabaran ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu berjudul Allah Tritunggal, asal mula dari misi. Kalau kita telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat minggu lalu, itu adalah misi Allah bagi kita bagian yang pertama. Dan minggu ini kita akan melanjutkan mempelajari misi Allah bagi kita bagian yang kedua. Saya sangat tertarik untuk membacakan ayat inti sekolah sahabat kita pada minggu ini. Di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini jelas sekali mengatakan misi Allah bagi kita. Lalu apa yang dimaksud dengan judul Allah Tritunggal, asal mula dari misi? Misi dari Allah di dalam kitab suci selalu menempatkan Yesus yang terdepan ya. Kita harus memberitakan Injil untuk mengabarkan pekabaran yang Yesus miliki ya, yang harus kita kabarkan. Dan di dalam Alkitab Yohanes 14 kita di situ membaca ayat ya, dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, kita sering mendengar kata Trinitas, artinya tiga ya, dan Allah Tritunggal ya. Ada tiga ya, Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Tetapi mereka semua adalah satu. Kalau kita membaca buku Yohanes 14, dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Yesus menolong kita untuk mengerti bahwa walaupun ada tiga oknum, tapi semuanya itu bersentral atau berpusat kepada Yesus, yaitu kepada misi dari Yesus, yaitu mengabarkan pekabaran Injil. Sehingga semua yang Kristus lakukan semata-mata hanya untuk Bapa dan hanya dari Bapa saja. Ya. Dan dikatakan bahwa Allah telah merencanakan penjangkauannya kepada manusia bahkan sebelum dia meletakkan fondasi planet kita, dan dia benar-benar ingin masuk dalam sejarah manusia supaya bisa melaksanakan tujuannya. Kalau kita berbicara mengenai misi, artinya bahwa kita akan mencapai suatu visi ya. Visi Allah adalah pekabaran tersebar kepada seluruh dunia. Sehingga misinya apa? Misinya sesuai dengan ayat yang kita telah baca. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini bahwa misi yang telah ada yang disampaikan kepada kita ini adalah misi Allah Tritunggal. Dan itu bukanlah misi kita. Kita di sini adalah menjalankan misi Allah. Untuk itu, kita harus yakin bahwa misi ini adalah misi yang besar, dan satu yang perlu kita yakini bahwa misi ini adalah misi yang akan berhasil. Walaupun kita belum tiba pada penghujung, tapi kita harus percaya bahwa misi ini adalah misi Allah Tritunggal, dan misi ini adalah misi yang berhasil. Baiklah, mulai dari sekarang kita persiapkan diri kita untuk mengerjakan misi ini, dan kita percaya bahwa Allah selalu menolong kita. Roh Kudus dan Bapa akan selalu menolong kita untuk menjalani misi ini, dan nantinya kita akan sama-sama bergembira di surga bersama umat-umat Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.